Begitu membaca ini, ya Allah, kok berat amat ya. Kayaknya saya nggak bisa. Karena kita ada perasaan nggak bisa, akhirnya betul-betul nggak bisa, dan lebih jelek daripada itu adalah betul-betul ditinggalkan. Maka saya akan menyampaikan beberapa contoh. Tidak semua cara membaca Al-Quran dan berinteraksi Al-Quran itu dengan seperti itu. Ya, itu kelas mereka. Itu kelas mereka. Maka saya akan mengambil beberapa kisah. Yang kisah ini saya ambil dari dua buku. Mohon maaf, bukunya bahasa Arab. Yang pertama adalah Hakadha Ashu Ma'al Quran. Beginilah mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran. Karangan Dr. Asma Rashid Arwaisyid, seorang dokter wanita. Itu beliau mengumpulkan banyak kisah mulai dari Rasulullah SAW sampai generasi ulama. Kemudian yang kedua, buku judulnya Mafatih li Fahmi wa Tadabburil Quran, karangan Said Abdul Azim. Saya comot-comot dikit-dikit yang berupa kisah saya ambil, kemudian saya ringkas. Ini harapan saya kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya ada banyak cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang lebih penting daripada itu, interaksi itu menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah, menghasilkan gerak, menghasilkan energi, bukan menjadikan beban. Ya, bukan menjadikan interaksi dengan Al-Quran itu beban, yang akhirnya lama-kelamaan kita merasa keberatan. Satu, misalnya ada dialog Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat Rasulullah ini sudah beruban, Mbak. Rasulullah ini sudah beruban. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, qad syibta. Ya Rasul, engkau telah beruban. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, syayyabatni hudun wal mursalatu wal waqi'ah wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang membuat rambutku ini beruban adalah 5 surat. Surat Hud, surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir. Maka insyaallah jamaah yang hadir di sini yang ikut kajian atau ikut daurah hari Ahad spesial itu, kami tawarkan untuk ngafal beberapa surat juz 30. Kayaknya menanti mereka selesai Ramadan rambutnya banyak yang putih. Karena ngafal An-Naba, ngafal At-Takwir. Kenapa 5 surat itu bercerita tentang 2 hal? Pertama, kisah masa lalu. Yang kedua, tentang hari kiamat. Artinya apa? Rasulullah SAW karena mikir yang begitu berat tentang umat masa lalu dan mikirin umat ini serta mikirin hari kiamat, itu membuat beliau itu mikir berat. Tapi dengan mikir berat itu hidup menjadi ringan. Ya, dengan mikir berat hidup menjadi ringan. Kita ini kebalikan. Sebenarnya bebannya ringan, tapi karena dipikir berat, hidup tambah rumit. Rasulullah SAW adalah orang yang memikirkan umat ini, kemudian dikaitkan dengan hari kiamat. Akhirnya karena hari kiamat itu adalah pekerjaan dan kejadian sangat berat, maka dianggap semua hal yang ada di dunia ini adalah ringan. Ini contoh pertama Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah berubah fisiknya karena beliau mikirin 5 surat. Mudah-mudahan yang rambutnya putih ini karena sudah hafal surat Hud, Al-Waqi'ah, dan surat-surat yang lain insyaallah. Contoh kedua ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini Abu Bakar. Lagi-lagi Abu Bakar, saya ambil satu-satu aja contohnya. Abu Bakar itu kita tahu ada musibah besar untuk putri beliau yang bernama Aisyah. Singkat cerita nanti bisa dibuka di surat An-Nur. Itu istri Rasulullah, Aisyah, itu dituduh zina. Ya, dituduh zina.
dan itu santer di Madinah. Dan salah satu yang membuat berita itu viral itu adalah pembantunya Abu Bakar. Pembantunya Abu Bakar ini ikut-ikutan, suka nge-share gitu istilah kita sekarang. Namanya Mistah bin Utsatsah. Nah, begitu sebulan berlalu turunlah surat An-Nur yang membuat atau menjadikan Aisyah itu terbebas dari tuduhan itu. Nah, Abu Bakar tahu, Bapak Ibu, Abu Bakar tahu kalau Mistah ini termasuk yang bikin resik. Dan setiap bulan, setiap saat itu Abu Bakar ngasih infak, semacam gaji lah, ya karena masih ada kekerabatan dengan Abu Bakar. Begitu Abu Bakar tahu kalau Mistah ini adalah termasuk yang membuat suasana keruh, langsung dihentikan infak dan sedekahnya itu. Wajar kan Bapak Ibu? Wajar kan? Wajar nggak Bapak Ibu? Wajar, manusiawi. Kemudian turun surat, turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal muhajirina wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Begitu ayat ini turun, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, merasa Abu Bakar ini ayat untuk saya. Ya, janganlah orang yang diberi kelebihan dari kalian itu mencegah untuk membantu orang muhajirin, orang fakir, orang miskin. Ya, hendaknya mereka memberi maaf. Apakah kalian tidak mau Allah itu mengampuni kalian? Langsung Abu Bakar yang tadinya itu nggak ngasih nafkah, nggak ngasih bantuan kepada Mistah, langsung ngasih, dan beliau mengatakan wallahi la anza'uha abadan, demi Allah saya tidak akan mencabut bantuan itu selama-lamanya. Satu ayat menggerakkan Abu Bakar, satu ayat itu merubah Abu Bakar yang menjadi luar biasa. Kemudian kita lihat Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini banyak. Ada satu kisah Umar bin Khattab ini punya majelis, Bapak Ibu. Nah, suatu saat majelisnya ini didatangi orang yang tidak dikenal. Kemudian begitu majelis selesai, ya, orang ini namanya Uyainah langsung berdiri. Ya Ibnul Khattab, bukan ya Amirul Mukminin, ya Ibnul Khattab, anta la tahkumu bil adli, kamu tidak menghukum, tidak memutuskan sesuatu dengan adil. Umar bin Khattab berdiri, Bapak Ibu, marah beliau. Begitu mau marah, nah saudaranya yang datang ini, kebetulan yang datang ini punya saudara, punya keponakan, ikut majelis itu. Kemudian kata saudara tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, bukankah Allah berfirman? Ya, bukankah Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha, wal kadhiminal ghaidha, dan yang mencegah marah, menahan marah, langsung menahan marah. Kemudian ayat yang lain, khudhil afwa, ambillah maaf, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah dengan baik, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang jahil. Ini orang yang enggak tahu. Ya, maka jangan marah wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Saat marah dibacakan ayat langsung reda. Nih Ibu, kalau suaminya marah, ya, langsung kalau suaminya marah dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duh, maksudnya apa, Bu? Ya saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok ta'awud? Memang saya setan? Wallahualam, Pak. Ya marah kan dari setan. Dipraktekin, Bu. Umar bin Khattab yang begitu marah, begitu dibacakan ayat langsung diam beliau. Wa a'rid anil jahili. Itu Umar bin Khattab. Suatu saat lagi Umar bin Khattab malam-malam itu melewati orang yang sedang qiyamul lail. Beliau adalah seorang Amirul Mukminin
yang senangnya belusuan. Jadi belusuan itu bukan identik dengan itu. Belusuan itu Umar bin Khattab sudah biasa belusuan, dan Umar bin Khattab nggak pernah membawa wartawan. Itu pas belusuan beliau mendengar orang yang sedang qiyamul lail membaca surat At-Tur. Ketika itu membaca ayat inna adzaba rabbika lawaqi'. Langsung Umar bin Khattab menggigil, kemudian beliau pulang. 1 bulan penuh Umar bin Khattab sakit demam. Hanya 1 ayat. Hanya 1 ayat Umar bin Khattab demam 1 bulan. Dan para sahabat nggak ada yang tahu apa yang menyebabkan beliau itu demam karena beliau nggak ngomong-ngomong. Saya demam ini karena surat At-Tur. Bukan. Karena itu jatuhnya riya. Itu Umar bin Khattab. Yang akhirnya nanti juga akan nurun kepada anak-anaknya Umar bin Khattab. Itu salah satunya adalah Abdullah ibn Umar ibnul Khattab. Anaknya Umar itu banyak, tapi yang paling terkenal adalah Abdullah bin Umar dan Hafsah. Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa. Beliau orang kaya. Beliau orang kaya. Beliau hanya tersentil 1 ayat saja, awal juz 4. Apa bunyinya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Masya Allah, beliau setiap punya barang yang itu dianggap paling beliau cintai, itu yang diinfakkan. Ustaz nyerempet-nyerempet? Enggak, saya hanya cerita Bu. Saya enggak nyerempet-nyerempet, saya enggak ada hubungannya dengan pembangunan ini, enggak nyerempet-nyerempet. Insya Allah ini akan selesai kok, dengan ibu-ibu juga insya Allah. Apa contohnya? Ini banyak contohnya. 1, pernah suatu saat beliau nyuruh istrinya beli kurma terbaik. 1 ayat Bu. Dan hebatnya Bu, Abdullah bin Umar itu dalam riwayat itu hafal Al-Baqarah berapa hari? Surat Al-Baqarah yang 2 juz 4 lembar, 2,5 juz lah. Berapa hari beliau? Beliau hafalnya 8 tahun. Saya bukan melemahkan mereka yang hafal cepat, enggak. Ngafal cepat silahkan, tapi ada porsi. Ini saya katakan tadi, jangan terheran-heran dengan yang 1 tahun hafal, ya silahkan, tapi ada porsi untuk mentadaburi sekaligus untuk mengamalkan ini. 8 tahun, riwayat yang lain 4 tahun, tapi yang kuat 8 tahun. 8 tahun Abdullah bin Umar itu hafal Al-Baqarah. Baru Al-Baqarah, bukan Quran. Kalau Quran semuanya mah 8 tahun. Karena apa? Setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti. Nah, ini beliau contohnya ketika surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfikun, beliau mikir lama sekali. Setiap apa yang paling bagus itu diberikan. Suatu saat beliau nyuruh istrinya pergi belanja, minta tolong beli ainab, beli anggur yang paling bagus. Begitu anggur datang, ditunggu Pak, nggak dimakan. Begitu ada orang lewat minta-minta, kata Abdullah, Bu, ambil anggur yang paling bagus. Untuk apa Pak? Itu ada yang minta. Ya Allah Pak, ini bagus Pak, beli. Saya ingin merasakan gimana rasanya hati ini kalau menginfakkan yang paling saya cintai. Diberikan Bu itu anggurnya. Ya istrinya diam aja, orang itu yang nyuruh suaminya hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, suatu saat beliau beli onta. Begitu dinaiki Pak, ontanya ini, lu enak betul ontanya ini, Masya Allah. Kan onta itu macam-macam, kayak kuda Pak. Kuda itu macam-macam, ada yang mudah diatur, ada yang susah, ada yang bandel, ada yang banggel, ya kayak manusia lah. Onta itu juga ada yang gampang. Kok enak ya, Masya Allah. Beliau mengatakan, menyuruh kepada budaknya yang bernama Nafi', itu mengatakan, ya Nafi', adkhilha fi iblis sadaqah, masukkan ini ke ke rumah sedekah untuk pengumpulan. Diberikan. Hanya berapa ayat tadi Bu? Mengubah hidup berapa ayat Abdullah bin Umar? 1 ayat. 1 ayat itu mengubah semuanya. Contoh ketiga,
Abdullah bin Umar pernah membeli 5 budak, dan 1 budak itu mahal, Bu. 1 budak itu mahal. Beliau tuh beli 5 budak. Nah, suatu saat beliau sholat malam. 5 budaknya ini kok sholat malam? Allahu Akbar dan seterusnya. Begitu selesai, Abdullah bertanya, ya, lupa saya tadi apa. Padahal beliau MC teladan. Nah, beliau kemudian tanya, liman shallaitum, kalian sholat untuk siapa? Kata mereka, sepakat, nusalli aw sallaina lillah, kami sholat karena Allah. Langsung saat itu kata Abdullah, antumul ahrar liman shallaitum, kalian bebas karena Allah Subhanahu wa taala yang kalian sholat karena Dia. Dan itu bukan hanya sekali, Pak, berkali-kali. Sampai akhirnya ada yang ngomong kepada Abdullah, ya Abdullah, enak betul engkau mau bebaskan budak. Mereka itu pura-pura soleh di depan kamu. Karena apa? Di sisi yang lain nanti kalau Abdullah bin Umar lihat budaknya itu rajin ke masjid, kamu bebas, kamu bebas, kamu bebas. Mereka kritik, wahai Umar, Abdullah, mereka itu pura-pura aja. Hum khada'uka. Kata beliau, man khada'ana lillah in khada'na lahu. Siapa yang menipu karena Allah, kami pun akan tertipu. Artinya beliau nggak peduli, Pak. Itu Abdullah bin Umar. Kemudian yang terakhir ada sahabat Rasulullah SAW, Abu Dahdah Al-Ansari. Ya, Abu Dahdah Al-Ansari ini punya kebun. Ya, kebunnya sekarang masuk di pelataran Masjid Nabawi, dekat pintu yang tengah itu, yang dari pintu sekitar pintu 20 di sekitar situ. Itu namanya Bayruha. Ketika ada ayat turun, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana dan seterusnya, beliau tanya, ya Rasulullah, apakah Allah akan meminta pinjaman kepada kita? Kata Allah, ya. Langsung, ya Rasulullah, arini yadak, mana tanganmu ya Rasulullah? Salaman, akad. Ya Rasulullah, saya punya kebun paling bagus namanya Bayruha. Di sana ada 600 pohon kurma, saya serahkan untukmu. Langsung beliau pergi ke kebun, istrinya sama anak-anaknya lagi makan kurma. Kata beliau, "Bu, anak-anak, ini bukan milik kita lagi, ini milik Allah. Tolong yang ada di mulut itu dikeluarkan semuanya." 1 ayat mengubah Abu Dahdah Al-Ansari. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang Masya Allah, silahkan buku itu dibuka atau di buku dibaca, karena mohon maaf bahasanya, mohon maaf untuk anak-anak mahat dan ibu-ibu yang sudah belajar bahasa Arab, yang sudah tahu i'rab apalagi, itu insya Allah mudah ya, karena itu kisah-kisah cuplikan-cuplikan aja. Judulnya Hakadha Asyu Ma'al Quran, Qisasun wa Ibar, karangan Dr. Asma Rashid Ar-Ruwaisyid. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf agak buru-buru karena sudah ada lampu kuning dan lampu merah dari MC. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Saya kembalikan kepada Ustaz Doni. Selanjutnya langsung disambung oleh Ustaz Hamdan Zakaria Kasih. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim yang dirahmati Allah, kalau saya sebentar, tidak sepanjang Ustaz Hafid insyaallah. Karena Lombok itu kan pedas, kalau kebanyakan gak enak juga. Sebentar saja cukup ya, pokoknya nikmat enak gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita, uswah kita di dunia dan di akhirat kita. Kita bertanya kemudian,
Dan kita bisa melihat kalau sekarang para seniman sudah mempersiapkan film apa yang akan mereka tayangkan pada bulan Ramadan. Desainer sudah mempersiapkan desain model apa yang terbaik untuk milenial pada tahun 2021 ini. Para ibu-ibu yang ahli masak, masakan apa, kue apa yang cocok untuk masa pandemi ini. Semua berpikir. Tidak pernah berpikir kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk tamu yang terbaik. Tamu yang terbaik. Maka di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna idza jaa awwalul lailatin min Ramadan, ketika awal Ramadan datang, Allah Subhanahu wa taala membelenggu semua setan dan bahkan pemimpinnya, pemimpin jin, maradatul jin. Tetapi yang saya ingatkan selanjutnya adalah sesuai dengan tema yang diarahkan oleh panitia. Wa yunadi munadin, dan seorang malaikat menyeru setiap malam. Apa seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Ya baghiyal khairi aqbil, 30 hari atau 1 bulan malaikat menyeru kita dengan seruan yang sama. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Kita merasa biasa-biasa saja menyambut sesuatu yang istimewa, tidak ada persiapan sama sekali. Karena itulah Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama tentunya ketika kita menyambut tamu istimewa seperti di tempat kita ini, yang pertama kita bersihkan, kita siapkan tempat, siapkan jiwa kita, raga kita, bersihkan semuanya dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala karena kita akan mengisinya dengan ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Apalagi dalam kondisi kita sekarang ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kondisi kita saat ini kan tidak begitu jauh berbeda dengan kondisi Ka'ab bin Malik dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah menceritakan wa 'alal ladzina khulifu 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a ila Allah illa ilaih, hingga ketika 3 orang ini takhallafu, tertinggal, ditinggalkan, ditangguhkan, dan mereka merasa bumi ini kok sempit ya. Bumi ini sempit, padahal bumi luas. Dan kita merasakan itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekarang kita rasakan itu. Kita mau kemana-mana rasanya segan, takut tidak diterima. Mau pulang kampung, saya mau pulang ke Lombok ya, di samping duitnya belum cukup juga ya. Ya alhamdulillah peraturan pemerintah juga nggak boleh katanya. Ya. Rasanya sempit benar dunia ini. Belum lagi wadaqat alaihim anfusuhum, rasa jiwa kita. Jiwa kita rasanya kok semakin sempit. Bahkan sebulan 2 bulan yang lalu saya dengan Ustaz Yasin ketika takziah, dan kita mungkin sebagian kita ketika lewat tidak ditegur orang padahal kita gurunya. Ketika kami takziah, Bapak-bapak, Ibu, Ustaz Yasin, di samping beliau itu Bupati Pringsewu, enggak lihat, enggak kenal. Udah lama ngobrol sampai biasa, baru dibuka masker, ternyata Bupati. Lah kalau dia marah, saya ini Bupati gitu loh. Kok enggak ditegur-tegur? Dari tadi enggak ada yang tegur, Bapak-bapak.
nggak ada yang tegur Yasin, santai saja kayak orang biasa. Nah setelah buka maskernya ternyata bupati yang sangat dihormati di sana. Kalau ya, kita dengan kondisi saat ini ya sangat berbangga diri, harus kemudian ditahu dan lain sebagainya, naudzubillah tentunya. Itu bupati, apalagi kita yang biasa-biasa, orang biasa yang tidak dikenal. Maka jangan tersinggung kalau kemudian di tempat umum tidak ditegur. Ya namanya wajahnya sudah beda. Apalagi kalau maskernya ya, maskernya ada mereknya lagi ya, Spiderman ya. Ya terasa wadaqat alaihim anfusuhum, jadi kita sudah merasa sempit kemana-mana, swab, antigen dan lain sebagainya, sehingga kemudian di rumah sajalah, di rumah saja. Maka kita persiapkan seperti Ka'ab tadi, tidak ada tempat kembali kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapkan, kita taubat, kita bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, kita menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian berprinsip seperti sebagian saudara kita, karena mengambil walaupun dari Al-Quran, tidak semuanya kemudian prinsip itu benar. Prinsip yang dipakai oleh saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uqtuluhu awitrahu arday yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Bunuh dia atau buang di tempat yang jauh di muka bumi ini. Selanjutnya kalian jadi orang baik saja. Itu. Ya sudah punya rencana. Pokoknya sekarang terserah. Mau minum terserah, ngambil tanah orang terserah, nyebarin hoax terserah. Nanti umur 70 jadi baik. Nah. Jadi itu prinsip kawan saudara-saudaranya Yusuf. Pokoknya bunuh aja atau dibuang, nanti jadi orang baik saja kan, setelah itu santai. Di akhir hidup itu direncanakan ya, jangan seperti itu. Tentunya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang untuk membersihkan diri kita. Mari kita bersihkan. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu Ramadan. Selanjutnya apa? Selanjutnya kuatkan niat, kuatkan azam, saya Ramadan ini akan lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Saya Ramadan ini akan melakukan apa yang terbaik, apa yang diajarkan di dalam agama saya. Sangat disayangkan sebagian saudara kita tidak punya niat, tidak punya azam. Naudzubillah, di awal Ramadan Allah cabut nyawanya, tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa. Minimal tadi niat yang lurus, niat yang bersih, niat yang kuat. Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kalaupun Allah mencabut nyawa kita di awal Ramadan atau sebelum Ramadan tiba pada tanggal 29 Sya'ban misalnya, saya tapi belum siap ibu-ibu, bapak-bapak, Allah mencabut nyawa kita, kita sudah dapat pahala untuk melaksanakan Ramadan 1 bulan. Ya bagi al khairi akbil, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Qori tadi dibaca oleh Ustaz Akmal, ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari, tidak selamanya, hanya beberapa hari. Karena itulah Al-Imam Ahmad menjelaskan bahwa gambaran kita siam, gambaran kita puasa pada siang hari itu, orang yang terbaik adalah orang yang merasakan bahwa puasa siang itu seperti dia nanti di hari kiamat, menunggu kemudian hingga kemudian iftar tiba, berbuka. Setelah berbuka Allah memberikan catatannya dengan tangan kanan. Kalau orang itu sabar, maka catatan yang didapatkan tentu catatan semuanya nilainya 9. Tergantung ketika kita menunggu, tergantung pada siang hari apa yang kita lakukan. Kita ternyata naudzubillah bapak-bapak ibu-ibu. Maka sekali lagi ayat hadis selanjutnya, wa ya bagiyasy syarri aksir, wahai pencari keburukan berhenti. Wahai pencari keburukan berhenti. Tulis, kita tulis di rumah.
ana shaimun, saya puasa. Mau buka HP agak konten yang ini, lihat tulisan besar, ana shaimun, saya puasa. Mau nonton TV ya, telenovela atau India, tulisannya besar di rumah kita, ana shaimun, saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Aksir, berhentilah. Ya bagi syari, aksir, berhenti. Sebagian mungkin saudara kita ya, kadang melaksanakan aturan-aturan agama ya semaunya saja. Kalau di dalam rukun Islam lah yang besar-besar, yang inti-inti, sholat semaunya, puasa semaunya, zakat kadang-kadang, haji sudah mampu juga tidak ada niatan. Maka kesempatan yang baik Ramadan tiba, kita selamatkan diri kita. Sholat yang tadinya kadang-kadang kita bismillah. Karena bapak-bapak di dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzu minasyaitonir rajim, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hambanya. Di dunia sering sholat atau tidak? Sujud sekarang. Sujud aja diminta. Ternyata sebagian kita nggak bisa sujud. Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, tidak mampu. Khasyi'atan absaruhum, tunduk pandangan mereka. Padahal waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salim. Dulu ketika masih di dunia, masih sehat, diminta untuk sholat tidak mau, maka di akhirat tidak akan mungkin bisa. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salim. Sebagian saudara kita Ramadan kadang terputus atau tidak melakukannya. Aksir malaikat, berhenti. Jangankan tidak puasa, di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, Al-Albani menjelaskan, orang yang berbuka sebelum waktunya itu seperti kambing nanti bapak-bapak. Diangkat kakinya ya, kemudian uratnya itu dilepas, diikat. Darahnya mengucur, kemudian dijelaskan oleh Rasul pada tahapan-tahapan beliau ketika mimpi. Beliau bertanya kepada Jibril, siapa itu? Itu umatmu yang berbuka sebelum waktunya. Itu digantung kayak kambing. Sudah dikuliti dikit, kemudian urat kakinya itu diikat, darahnya terus mengucur. Ini yang berpuasa tapi membatalkan. Bagaimana yang tidak berpuasa? Maka berusaha kita untuk mengingatkan saudara kita supaya kita tidak diminta tanggung jawabannya. Ada sebagian kita, saudara kita tidak mau berzakat, aksir. Tidakkah semua itu akan menjadi beban kita? Yaumatumma alaihim, nanti akan disetrika jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini dulu harta yang kalian pendam, tidak dikeluarkan haknya. Disetrika kita. Ininya disetrika, ini disetrika. Harta kita kembali ke kita, dia nyiksa kita. Hadza ma kanaztum, ini yang dulu kalian simpan, yang kalian pendam tuh. Sebagian saudara kita nunggu juga tidak mau berangkat haji, sudah mampu, hartanya banyak, sudah mampu. Tidakkah kemudian dia bayar 25 juta kemudian lepas, terserah selanjutnya dipanggil oleh Allah karena waiting listnya panjang atau tidak, yang penting sudah selesai. Iksir, berhentilah. Saudara-saudara yang desainer, berhentilah. Janganlah buat pakaian yang tidak jadi kemudian dijual, yang mengundang syahwat. Iksir, berhentilah. Saudara-saudara yang menyebar keburukan, menyebar berita bohong, berhentilah, aksir. Lanjutan hadisnya, walillahi utaqa fi kulli lailatin. Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak hambanya tiap malam dari neraka karena keinginan untuk bertaubat.
sangat lebar waktu tempat kita untuk bertobat saat ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat tentang bagaimana lebarnya pintu taubat. Ketika semuanya frustasi, Rasul memberikan sebuah cerita. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu pernah ada yang membunuh 99 digenepin 10. Diterima taubatnya karena mau bertobat. Lah kita insyaallah tidak sampai seburuk itu. Yang penting kita mau bertobat, membersihkan diri kita karena menyambut Ramadan yang insyaallah menjadikan kita bangsa, menjadikan kita insan yang lebih bertakwa lagi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Usikum wa nafsi taqwa wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hamdal Zakaria. Selanjutnya langsung disambung oleh yang terhormat Ustaz Nasir Abdul Rahman LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Karang beli kelapa. Kelapa muda dibeli oleh papa. Walaupun saya yang ketiga, saya tidak apa-apa. Kayaknya udah pada ngantuk gitu ya. Gimana yang keempat kata Ustadz Hafi? Di belakang rumah ada kecipir. Di depan rumah ada tanaman belewah. Yang di pinggir pakai peci putih, yang di tengah pakai peci hitam. Nggak nyambung ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, saya akan berusaha untuk menepati waktu 15 menit karena saya tahu perasaan Ustadz Doni Sastrawan. Begitu penceramah lebih di atas 15 menit, hati sudah risau dan gundah gulana. Mau ngingetin lagi, gimana nggak diingetin kok kelewatan gitu ya. Jadi insya Allah saya akan tepat 15 menit dari sekarang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan dan menghadirkan kita di dunia ini sebagai hamba yang paling bahagia. Dikatakan manusia yang paling bahagia karena ada sesuatu yang sangat mahal yang kita miliki yang orang lain tidak punya, yang kalau dirupiahkan tidak akan sebanding dengan itu. Dan kalau dibandingkan dengan materi, semisal intan mutiara zabarjud dan intan permata lainnya pun juga enggak akan ternilai, karena ia tak bisa dimaterialkan, ia tidak bisa dimaterikan. Dan sesuatu yang indah itu adalah imanuna billah. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan harta yang sangat berharga yang telah Allah karuniakan untuk kemudian kita jaga, kita rawat, dan kemudian kita bawa sampai kita mati. Dan karena keindahan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyertakan akan kesempurnaan dari iman yang kita miliki, yaitu al-amalus salih, yaitu amalan-amalan kebaikan yang menyertai atas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini tarhib Ramadan di hari Ahad tanggal 4 April 2021. Road to Ramadan yang kurang lebih 9 hari lagi ke depan. Apa yang kita siapkan tentu perlu adanya ilmu yang ditambahkan dari materi sebelumnya agar apa yang kita lakukan nanti tidak kecolongan. Puasa yang kita laksanakan bukan puasa sekali dalam hidup kita, tapi sudah berulang-ulang setiap tahun. Khawatirnya karena amalan ini adalah amalan yang rutinitas dikerjakan setiap tahun, maka ini menjadi seperti rutinitas biasa yang tidak ada syarat dan makna di dalamnya.
Seperti orang yang kurang ilmu dalam masalah salat, maka ia akan menganggap karena salat adalah rutinitas biasa, dianggap harian biasa, maka kemudian amalan yang dikerjakannya pun semaunya sendiri, sak karepe dhewe. Yang penting salat. Maka jangan sampai pun terucap dari lisan kita dengan kalimat sing penting poso. Kalau kalimat itu yang muncul yang penting salat, yang penting poso, maka kalimat itu yang kemudian identik dengan keteledoran kita dalam memproduksi amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Amalan soleh adalah tuntutan dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu amal yang kita lakukan adalah amalan soleh dan kemudian itu adalah buah dari keimanan kita, maka Allah yang akan menilai dari amalan kebaikan itu baik ataupun tidak. Karena bisa saja amalan soleh yang kita kerjakan tak berbuah apa-apa, tak akan dinilai apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah tema yang ketiga yang kita angkat, amalan yang sia-sia. Begitu banyak amalan kebaikan yang kita kerjakan tapi tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Allah katakan kowe ra ndek apa-apa. Allah katakan kamu enggak punya apa-apa, tapi kemudian kita mengklaim ya Allah, a'maluna salihah katsira. Amal kita yang baik sudah banyak. Enggak. Amalmu raineng, amal kamu tidak ada. Inilah yang kemudian disebut dari kesia-siaan dari amalan soleh yang dikerjakan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tahu bahwa dari amalan-amalan soleh itu akan kemudian melahirkan nilai yang baik ataupun nilai yang buruk. Sebagaimana dalam konteks puasa yang akan kita laksanakan, kalau kemudian kita hanya melakukan rutinitas al-imsaku 'anil akli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syams, itu biasa. Kalau hanya sekedar nahan makan, minum dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, kurang lebih 10 sampai 12 jam, itu amalannya wong lumrah, amalannya wong umum, yang kemudian hanya sebatas rutinitas yang kemudian tidak makan, tidak minum atau melakukan perkara-perkara yang membatalkan dari sisi kacamata fikih. Tapi kalau kemudian kita bisa mampu meningkatkan nilai dan kapasitas kita di hadapan Allah, bahwa saya puasa itu tidak hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar nahan makan, nahan minum dan juga perkara-perkara membatalkan lainnya dalam pandangan fikih, tapi juga dari sisi maknawi yang perlu kita perhatikan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita berapa banyak orang yang kemudian berpuasa itu hanya dapat dahaga dan juga dapat laparnya doang, pahalanya tidak dapat. Seperti ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, sholat di masjid itu hukumnya wajib atau tidak? Terus kemudian orang yang sholat di rumah, sholatnya sah atau tidak? Kalau hanya ditanya sah atau tidak, sholatnya ya sah selama perkara-perkara yang kaitannya dengan sholat itu dia kerjakan dengan baik. Tapi nek DTKI, kalau ditanya puas apa, sholatnya pahalanya berapa, ya jelas beda, jelas berbeda nilai antara orang yang sholat berjamaah di masjid dengan sholat yang ada di rumah. Sebagaimana orang yang berpuasa yang dikerjakan dengan baik sesuai dengan ilmu yang dingelmuni, yang kemudian dia menahan dari perbuatan-perbuatan yang secara pahala akan berujung kepada sia-sia, lalu ia hindari itu, maka ini adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai abdun, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada perkara-perkara yang wajib dijauhi bagi orang yang berpuasa. Biarin aja Pak, itu sudah beberapa kali turun ya. Berapa banyak orang yang kemudian berpuasa tapi ternyata puasa itu tidak dinilai. Maka definisi yang kemudian kita dapati dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Lais itu diartikan bukan, artinya puasa itu bukan hanya sekedar ora kok gur gitu bahasa orang Inggrisnya. Bukan hanya sekedar nahan makan, nahan minum. Innamas siyamu minal al-imsaku minal lagwi warrafath. Tetapi berpuasa itu adalah menahan diri dari berkata sia-sia dan berkata kotor. Dan ini berat Bapak Ibu, wabot. Kenapa dikatakan berat? Karena ini kaitannya dengan amalan lisan. Ada orang mengatakan lisan tak bertulang, betul kan?
Lisan memang tak bertulang, maka dengan mudahnya ia bisa dibelak-belokkan. Lalu kemudian dengan mudahnya ia akan dipelintir sana, pelintir sini untuk melakukan kejahatan lisan yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita kepada kesia-siaan. Maka untuk itu, ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang memang menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya, terutama di dalam ibadah saum, di dalam ibadah puasa yang kita kerjakan, maka yang menjadi amalan berat adalah itu, yaitu menjaga lisan kita dari perbuatan nista, dari perbuatan nestapa, dari berkata kotor, dan juga berkata dari yang sia-sia. Perkataan sia-sia sih kaya apa, Bu? Berkata sia-sia itu seperti apa? Seperti menggunjing, merendahkan orang, ya. Lalu kemudian apa lagi? Ya, menggunjing, merendahkan orang, menghina, mencaci dan seterusnya. Terus kemudian arafat itu seperti orang berkata kotor, ya, puasa tapi seperti tidak puasa, emosinya tidak tertahan. Ketika ada emosi membuncah, lalu kemudian ia tak tertahan, maka kemudian ia berkata seenaknya sendiri sampai mengeluarkan umpatan-umpatan dan kalimat-kalimat yang tidak layak untuk didengar, padahal annahu shaim, padahal dia berpuasa. Sehingga inilah kewaspadaan yang perlu kita terus menerus harus tingkatkan, bahwa bisa saja itu akan terjadi pada diri kita. Kalau kita tidak bisa menahan diri, lalu kemudian juga tidak bisa mengendalikan nafsu yang kita miliki, maka bisa saja puasa kita di hari itu tak berujung dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dikatakan amalan sia-sia itu karena tidak keistiqomahan dari amalan yang dikerjakan. Sehingga ketika ada orang yang melakukan amal soleh, tapi setelah itu dia melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu indikator bahwa amalan kebaikan yang dikerjakan selama ini adalah sia-sia. Jadi amalan yang bermanfaat dari kebaikan yang dikerjakan itu adalah menunjukkan kontinuitas, menunjukkan satu amalan yang secara kontinu dikerjakan secara terus menerus. Sehingga kalau madrasah Ramadan yang kita akan lalui untuk 9 hari yang akan datang, lalu kemudian mampu menjadikan kita menjadi ibadan muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka harapan kita di 11 bulan berikutnya setelah Ramadan selesai pun itu yang kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita semai selama bulan suci Ramadan. Kalau boleh kita katakan, madrasah Ramadan itu akan melahirkan generasi-generasi Rabbani yang bertakwa kepada Allah adalah bagaimana 11 bulan berikutnya ketika ia akan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat. Kita akan lanjutkan untuk pemateri yang keempat, yaitu Ustaz Ari Wibowo. Monggo Ustaz. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja ya. Tapi ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun banyak burung di tempat satwa, namun satu yang istimewa. Para ustadz sudah bersuara, Ustadz Ari tampil beda. Ustadz tapi udah kebelet nih. Bulan Ramadan banyak kurma spesial namanya ajwa. Materi sudah tersampaikan semua, saatnya kita bernasib ria. 15 menit dari sekarang. Hadirin sekalian, hadirin yang di dalam, hadir di dalam, hadirau, hadir yang di luar, out. Ramadan tinggal berapa bulan lagi, Bu? Berapa bulan lagi, Pak? 9 hari. Kayaknya 8 hari.
Karena maghrib tanggal 12 itu sudah masuk bulan Ramadan. Begitu terdengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka mulailah bulan Ramadan tanggal 12 itu tadi. Sudah start mulai, jangan nunggu besoknya. Ramadan mulia, kita tahu Ramadan istimewa, Ramadan luar biasa. Ramadan merupakan sayyidus syuhur. Mengapa bisa demikian? Sangat mulianya Ramadan, mesti ada sesuatu. Mengapa Ramadan dikatakan istimewa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Seandainya Al-Quran diturunkan Allah di bulan Syawal, niscaya bulan Syawal adalah bulan yang istimewa. Seandainya Ramadan diturunkan Allah di bulan Muharram, maka bulan Muharram adalah bulan yang istimewa. Siapapun, dimanapun yang ketempelan Al-Quran, pasti dia akan istimewa. Bulan apapun yang disinggahin oleh Al-Quran, pasti akan menjadi bulan istimewa. Hari apapun yang disinggahi Al-Quran, dia akan menjadi hari istimewa. Malam yang diturunkan di situ Al-Quran, pasti di situ akan terjadi malam yang istimewa. Namanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Seandainya Lailatul Qadar di mana Allah menurunkan Al-Quran itu ada di hari-hari yang lain, bulan lain, maka hari itu adalah hari yang istimewa. Berhubung Al-Quran itu amat sangat istimewa, amat sangat mulia, maka siapapun yang membersamai Al-Quran pasti dia akan menjadi manusia-manusia istimewa, manusia-manusia terhormat. Dan nanti di yaumil mahsyar ada orang-orang yang istimewa, tapi ada orang-orang yang sangat istimewa. Dan orang-orang yang sangat istimewa itu juga adalah orang-orang yang melekat dengannya Al-Quran. Inna lillahi ahlina. Rasulullah sudah ngasih bocoran siapa nanti yang akan berada di ruang VIP, siapa nanti yang berada di ruang VIP, siapa nanti yang ada di ruang eksekutif, siapa nanti yang akan di ruang ekonomi. Legislatif nggak ada, Pak. Bapak Ibu kalau pas ke bandara, begitu sudah check in, mau masuk ke ruang tunggu, lihat di situ, ya Allah, enak ada ruang eksekutif lounge. Di situ ada tempat yang sangat nyaman, kursinya besar, empuk, makanan banyak, enak ya duduk di sana. Demikian pula orang yang di eksekutif lounge, masih ada lagi VVIP lounge, ada yang istimewa lagi, enak ya di sana, nggak usah check inan, nggak usah bawa tas, nggak usah jalan kaki jauh-jauh, tahu-tahu sudah jemputan pemberitahuan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya menyarankan di sini, jadilah orang-orang yang luar biasa dan jangan menjadi orang-orang biasa. Karena orang-orang yang luar biasa itulah nanti yang akan mendapatkan servis istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Di dunia saja, kalau sudah istimewa, spesial, servisnya istimewa, bayarannya istimewa, cobalah Al-Quran. Siapa yang sangat istimewa dengan Al-Quran, dunianya makmur, akhiratnya insya Allah mudah-mudahan. Ingat siapa Musa yang umur 5 tahun 6 tahun hafiz Quran, itu udah free finansial, nggak usah mikir nanti sekolahnya pakai apa, duitnya bagaimana, sekolahnya bagaimana, kuliahnya, no, udah nggak mikir kuliah duitnya berapa. Salah satu memberi satu kebahagiaan berbagi kebahagiaan. 4 orang anak saya dengan Al-Quran free kuliahnya. 3 di Jakarta, kayak mana saya boro-boro mau ngasih kuliah, gaji berapa? Kagak cukup. Semuanya
bebas kuliah, semuanya bebas living cost, semuanya. Itu baru yang 4, belum yang 3, belum cucunya. Jadi dengan Al-Quran ini baru di dunia. Bagaimana dengan si siapa Ahmad dan Kamil? Dia bukan sekedar hafiz Quran, adik-adikku, anak-anakku sekalian. Yang penting hafiz Quran. No, jangan. Hafiz Quran itu yang luar biasa supaya menjadi orang istimewa. Ahmad dan Kamil itu sekarang sudah mau booking Ahmad dan Kamil udah nggak bisa. 1 tahun lagi mungkin udah penuh. Sekali dia transit 30 juta, 50 juta, tipsnya ratusan juta. Mesin ATM itu dari sisi dunianya. Walaupun Al-Quran bukan untuk cari duit, tapi orang yang hafiz Quran yang luar biasa, bukan hafiz-hafisan, akan menjadi orang-orang mulia. Ya berharap, memang bukan ukurannya bukan itu. Berharap menjadi ahlul Quran. Tapi untuk menuju ahlul Quran itu kan by proses. Bagaimana bisa menjadi ahlul Quran kalau baca Quran sehari mungkin cuma 1 halaman atau enggak baca Quran. Tapi orang hafiz Quran minimal berapa juz Ustaz? Enggak kurang dari 5. Enggak kurang dari 3 juz. Kita boro-boro 3 juz. 1 juz boro-boro. Tapi kembali kepada tadi, saya menyarankan jadilah orang yang istimewa, jadilah orang yang luar biasa, dan jangan menjadi orang biasa. Orang luar biasa itu minimal 1 lah. Istimewanya di apa gitu? Jangan Quran enggak, puasa enggak punya keistimewaan, sholat juga biasa-biasa saja, kemudian ngaji biasa-biasa saja, amal soleh biasa-biasa saja, semuanya biasa saja. Jadilah orang biasa ini nanti. Jadi kalau kita punya keahlian, sekalian yang istimewa, yang spesial, karena di akhirat nanti orang yang termulia di sisi Allah Ta'ala adalah innalillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari golongan manusia. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Kok hebat bener manusia kok menjadi keluarganya Allah. Kalau di sana sudah diangkat keluarga, kalau ibu bapak ke Amerika diangkat keluarga oleh orang nomor 1 di Amerika, selesai urusan. Di akhirat, negeri akhirat, diangkat keluarga oleh zat yang nomor 1 di akhirat, selesai semua urusan. Hum ahlullah wa khasatuh. Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Orang yang menjadi keluarga Allah adalah ahli Quran. Mulai dari membacanya, mulai dari mentadabburinya, mengamalkannya juga. Bukan berarti hafiznya doang. Jangan terus pesimis, percuma hafiz Quran. Kalau akhlaknya nggak bagus, ini sudah mendowngrade-nya dulu. Percuma hafiz, siapa bilang hafiz Quran percuma? Hafiz Quran, akhlaknya bagus, cerdas otaknya, menjadi orang istimewa di dunia dan menjadi orang istimewa di akhirat. Bahkan bukan keluarga saja, kata Allah, khassatuh. Jangan lupa Rasulullah mengatakan khassatuh, keluarga ring 1-nya Allah Ta'ala, spesialnya Allah Ta'ala. Selesai, udah gak repot-repot lagi nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bisnis yang terbaik. Kita sering bisnis ini rugi, bisnis yang tidak akan pernah rugi adalah membaca Al-Quran. Yarjuna tijaratan lan tabur. Dan cara yang efektif untuk membahagiakan hati juga dengan zikrullah, dan zikir yang paling baik juga dengan membaca Al-Quran. Orang sakit pun bisa sembuh, orang galau pun bisa sembuh, orang kepingin bahagia juga dengan Al-Quran. Dan infak yang terbaik juga menjadi infak di dalam kerangka dan bingkai Al-Quran yang terkait dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Masjid adalah baitullah, orang mukmin adalah waliullah. Pokoknya jangan keluar dari yang ada kaitannya dengan Allah. Baitullah, orang yang mencintai masjid akan masuk menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Waliullah, kekasih Allah, udah selesai. Kalamullah, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan peringkat dan tempat spesial di sisi Allah Ta'ala.
Dan tempat ini, DF3 ini sudah kita canangkan sebagai markasnya Al-Quran. Ibu-ibu nanti insya Allah nggak akan repot-repot rame-rame di DF1, udah penuh kata Ustaz Hafi, semuanya akan bermarkas di tempat ini insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, kita tinggal sesi terakhir ini, nasyid aja ibu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran firman ilahi, Al-Quran firman samawi, Al-Quran firman suci, Al-Quran sampai mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran akhlak Nabi, Al-Quran hati Nabi, Al-Quran sifat Nabi, Al-Quran sejati Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran penuntun kami, Al-Quran syafaat kami, Al-Quran penolong kami, Al-Quran penerang kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran kitab tertinggi, Al-Quran tak tertandingi, Al-Quran paku bumi, Al-Quran harga mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran muliakan kami, Al-Quran selamatkan kami, Al-Quran cahaya kami, Al-Quran hidayah kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman sekalian, ceramah sudah selesai, semuanya luar biasa. Acara hampir selesai, semoga banyak manfaatnya. Subhanallah, kita ucapkan kepada seluruh pemateri kita, mulai dari Ustaz Hafi, Ustaz Hamdan, Ustaz Asep, dan Ustaz Ari Wibowo yang telah memberikan sebagian dari ilmu-ilmu yang mereka miliki kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, selanjutnya waktu kita insyaallah masih banyak, maka untuk itu panitia menyediakan ruang tanya jawab. Setelah itu nanti ada ruang door prize. Maka untuk itu termin yang pertama kami berikan, boleh untuk ibu-ibu jika malu bertanya dengan lisan, maka boleh melalui tulisan, diberikan dari arah kiri kami, dari sini Bu bisa, kalau nanti misalnya malu. Tapi termin yang pertama satu penanya dari bapak-bapak dan satu penanya dari ibu-ibu. Kemudian agar penjawabannya, misalnya kalau dia ingin jawaban umum, maka berarti tidak dikhususkan pertanyaannya. Tapi kalau ingin jawaban khusus, contoh saya ingin bertanya kepada Ustaz Hafiz Yanto misalnya, maka nanti insyaallah yang akan menjawab cukup Ustaz Hafiz saja. Tapi kalau pertanyaannya untuk umum, maka sebutkan untuk umum, siapapun bisa menjawab. Biar nanti Ustaz Hafiz, Ustaz Hamdan, Ustaz Asep
dan Ustaz Ari yang sulit. Siapa yang mau menjawab pertanyaan tersebut? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan. Mohon kepada panitia untuk memberikan mic-nya bagi para penanya sekalian. Silakan pertanyaan yang pertama, Ibu siapa? Silakan. Satu dulu Bu ya. Satu dari ibu-ibu dan satu dari bapak-bapak. Oke, ibu-ibu sudah ada satu dan selanjutnya untuk bapak-bapak. Ya, silakan. Bapak yang di pojok silakan menyebutkan nama, langsung sebutkan pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian. Tidak usah curhat dulu. Karena ada penanya itu yang dia curhat dulu begini-begini baru pertanyaan. Langsung aja ke pertanyaan pokok. Dipersilakan mulai dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari Pendalam. Pertanyaannya Untuk siapa Pak? umum aja. Oke. Karena kaitannya dengan bulan Ramadan, jadi kalau masalah membaca Al-Quran, mentadaburi, kemudian yang paling berat itu mengamalkan. Bagaimana supaya kita umat Islam itu bisa mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebenarnya bagaimana Rasulullah SAW itu pada bulan Ramadan? Apakah dia itu sholat lainnya itu pada sepertiga malam, ataukah seperti yang selama ini kita laksanakan? Habis sholat isya, kemudian kultur, kemudian ceramah. Kadang-kadang kami dari kecil itu begitu Pak. Nah, ini sebenarnya Rasulullah itu seperti apa sebenarnya pada bulan Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan untuk umum. Dipersilakan Ustaz Hafi dan kawan-kawan siapa yang ingin menjawab. Untuk rembukan terlebih dahulu sembari kita melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Silakan Ibu. Mohon panitia untuk mengantarkan mikrofonnya. Ada panitia akhwat ya. Ya, panitia akhwatnya mana? Oke, kasihan ikhwannya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sarjini dari Jamaah Darul Fatah. Yang ingin saya tanyakan kait dengan bulan suci Ramadan, mungkin untuk umum ya, Ustaz Hafi dan Ustaz lainnya, bagaimana atau mungkin kiat-kiat untuk kita semangat menghafal, membaca, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran, dan bukan bulan Ramadan saja, tapi setelah bulan Ramadan. Mungkin itu pertanyaan singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, dua penanya sudah bertanya dan ternyata ada kertas yang masuk. Sekalian ini dibacakan saja hadirin sekalian dan kami akan bacakan. Ini untuk umum juga. Yang pertama, bagaimana hukum memegang juz amma atau Al-Quran pada saat sholat wajib atau sholat sunnah. Yang kedua, bolehkah membacanya wudu pada saat membasuh tangan atau muka? Banyak pertanyaan Ibu. Yang ketiga, mohon pengarahannya untuk membagi waktu yang baik pada saat Ramadan untuk hafalan, murojaah, tilawah dan syiadah dan lain sebagainya. Karena anak agak kesulitan membagi waktunya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang terakhir, mohon dapat dijelaskan mengenai hukum lomba kicau burung atau gantangan. Ini ahli-ahli hukum, silakan nanti berbagi. Baik, hadirin sekalian, penanya yang pertama dari Bapak Arif tadi ya. Cara mengamalkan Al-Quran, kemudian bagaimana sholat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan? Apakah senang Isya atau seperti yang kita lakukan selama ini? Kemudian yang kedua, Ibu ini tadi bagaimana kiat-kiat mengamalkan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan dan seterusnya. Dipersilakan Ustaz Hafi dan kawan-kawan, silakan yang akan menjawab.
Mic-nya itu. Oke, MC berhak untuk menunjuk kalau gitu ya. Mic-nya nggak ada. Oh, mic-nya nggak ada. Mohon panitia. Baik, kami akan tunjuk untuk menjawab pertanyaan dari bapak-bapak tadi kepada Ustaz Asep Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pertanyaan yang disampaikan Pak Farid tadi lebih berbobot atau lebih condong pada Al-Quran, maka Ustaz Hafi yang akan menjawabnya. Rupanya dilempar lagi. Ustaz Hafi akan melemparkan lagi. Nanti ujung-ujungnya yang siap jawab. Siap insyaallah. Saya bukan siap. Saya teringat dengan sebuah ayat yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu. Kalau kita ini tidak dilaksanakan, saya termasuk yang kuat. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد طرفك. Surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman meminta kepada para tentaranya untuk mendatangkan singgasananya ratu di Yaman Palestina itu kan 1 bulan lebih. Itu dalam waktu yang singkat, maka Ifrit mengatakan saya siap. Selama kau masih duduk belum berdiri, artinya dari pagi sampai siang. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Orang yang diberi kitab itu mengatakan ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan mendatangkan itu sebelum matamu berkedip. Ulama mengatakan, ahli tafsir bisa dibuka di tafsir Ibnu Katsir, salah satu riwayat mengatakan itu adalah sekretaris umumnya ketua panitia. Sekretaris umumnya ketua yayasan. Sekretaris umumnya Nabi Sulaiman yang bernama Asep. Buka di tafsir yang namanya Asep. Beliau itu masya Allah punya arti yang luar biasa, karena beliau menurut saya kalau tidak melaksanakan saya tolak. Walaupun saya lebih tua dari beliau, tapi insya Allah nggak masalah. Begitu selesai. Siap. Nanti giliran saya nunjuk beliau. Tadi pertanyaannya apa sebenarnya? Bagaimana Ya, saya tahu. Cara mengamalkan Al-Quran, kemudian yang berkata salam. Masih ingat. Kalau mau singkat Pak, itu beliau termasuk jamaah yang alhamdulillah istiqomah di Jakarta, selalu duduk depan, duduknya di pojok sebelah kiri dari berbeda beliau. Beliau sama istrinya, masya Allah, mudah-mudahan beliau sekeluarga diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau singkat, Bapak Ibu bisa baca bukunya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Itu karangannya Dr. Yusuf Qardawi. Itu kebenaran ini dari terjemahkan bahasa Indonesia. Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Itu bukunya tebal, warnanya biru. Itu terjemah bahasa Indonesia, singkatnya gitu. Tapi kira-kira bagaimana mengamalkan Al-Quran? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tahapan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sudah termasuk bagian mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu mengimani Al-Quran itu bagian daripada mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu membaca Al-Quran itu bagian daripada mengamalkan Al-Quran, karena menggunakan waktu untuk yang baik-baik. Kan nggak mungkin Bapak Ibu lagi tilawah Al-Quran, Ar-Rahman atau An-Ayatasa, nggak mungkin habis itu Bapak ngomong, Bu, tetangga sebelah suami itu lagi selingkuh. Memang suami itu orangnya nggak bagus. Itu kan juga kata-kata seperti itu. Nggak mungkin. Artinya menggunakan waktu untuk yang baik. Kemudian mencintai Al-Quran itu bagian daripada mengamalkan Al-Quran. Kemudian juga menggerakkan jamaah untuk kepada Al-Quran itu bagian daripada mengamalkan Al-Quran. Itu yang pertama yang perlu dicatat, bahwasanya mulai mengimani, mencintai, kemudian menghafal, bahkan menghafal, ya, kemudian bahkan kemarin ada yang mengeluh, Ustaz, ya Allah, surat 3 An-Naba 1-5 seminggu ke hafal Ustaz. Masya Allah. Itu masalah ternyata hafal Al-Quran itu memang butuh keseriusan yang luar biasa. Kemudian sekarang adalah mengamalkan dalam keseharian yang sifatnya nyata. Itu berarti perlu tahapan, Pak. Ya, perlu tahapan yang harus kita ketahui. Yang pertama tentunya kita tahu ayat ini mau lari kemana.
Itu namanya tadabbur. Tadabbur itu dari kata-kata dubur. Tahu Bapak Ibu dubur? Dubur itu di mana? Di belakang. Jadi kita tadabbur itu mengikuti dari belakang Al-Qur'annya kemana sih maunya itu. Kita ikuti, kita kintili ya bahasa Jawa itu kita gitu. Mulai dari sabab nuzulnya, kemudian munasabah sebelum dan sesudahnya. Ya, itu yang pertama yang harus kita lakukan sehingga ketika kita mengamalkan itu kita bisa. Kemudian yang kedua, yakini sekali mengamalkan Al-Qur'an ya, yang dibarengi dengan ilmu, kita akan ketagihan untuk mengamalkan yang lain. Kemudian yang berikutnya, amalkan yang memang kita sudah tahu, Pak. Ya, ada Al-Qur'an, ada ayat yang memang nggak bisa diamalkan dalam arti aplikasi itu nggak bisa. Memang hanya bisa dibaca dan diimani. Bapak Ibu mau mengamalkan alif lam mim itu gimana? Dan sejenisnya alif lam ra nun qaf yang ada 29 ayat itu. Gimana ceritanya? Gak bisa kita imani. Bahkan sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu maksudnya. Baru nanti Ibnu Abbas menafsirkan alif lam mim itu apa. Jadi mulailah dari yang memang kita sudah paham. Yang sudah paham kita Bapak Ibu sholat itu berarti mengamalkan Al-Qur'an. Bapak Ibu zakat mengamalkan Al-Qur'an. Bapak Ibu sudah infak di masjid di F3 ini berarti sudah mengamalkan Al-Qur'an. Dan nanti kalau ada penggalangan dana kok infak lagi, itu berarti sudah kecanduan mengamalkan Al-Qur'an. Sudah kecanduan mengamalkan Al-Qur'an. Tinggal berapa Ustaz? 300-an. Nah, 300 itu. Ini kayaknya ada lebih dari 150, satu orang 2 juta selesai. Nah, selesai. Nanti yayasan yang menutup yang angka terakhir 600 rupiah. Itu Pak ya. Jadi amalkan ya sesuatu yang sedikit-sedikit. Begitu sudah diamalkan sempurna nyari yang lain. Kenapa? Al-Qur'an kalau tidak diamalkan, sudah tahu, nggak diamalkan, nanti akan lari begitu saja. Itu yang pertama, itu satu aja saja. Kalau tadi untuk sholatnya Rasul di bulan Ramadan itu habis Isya atau malam? Sholatnya Rasul. Oh di bulan Ramadan? Ya, di bulan Ramadan. Betul. Baik, sholatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu ada beberapa, satu ayat, yang kedua hadis. Nanti mohon satu bentar untuk mengoreksi. Pertama kita tahu sholat malam Rasulullah itu sudah ada sejak di Mekah. Begitu turun surat Al-Muzammil, ya Al-Muzammil qumil laila illa qalila dan seterusnya, Rasulullah selalu sholat di setengah malam atau sepertiga malam. Setengah sepertiga hitungnya gimana? Gampang, maghrib jam berapa, subuh jam berapa. Kalau setengah malam berarti dibagi 2, kalau sepertiga malam jadi dibagi 3. Hitungnya begitu, dikira-kira saja. Kemudian Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan, Rasulullah pernah keluar ya, dalam riwayat pernah keluar itu 3 malam, kemudian diikuti oleh sahabat. Penuh Masjid Nabawi. Kemudian hari berikutnya Rasulullah SAW berhenti karena beliau khawatir kalau ini adalah menjadi sebuah problem. Kemudian di malam itu berapa Rasulullah SAW lamanya? Nanti bisa dibuka di Sahih Bukhari ya, di hadis Aisyah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW itu sholatnya secara akhir 4-4-3. Dan Rasulullah mengatakan latas alunna antulihinna. Ya, jangan bertanya panjangnya berapa, ya lamanya berapa. Sholat baca apa? Nah ini tuh diklopkan dengan hafalan Bapak Ibu. Mohon maaf ini di luar tema. Diklopkan dengan Bapak Ibu. Seorang ulama Muhammad Al-Qurtubi yang mengalami buku Ibnu Rushd Al-Qurtubi itu buku Al-Bidayah Al-Mujtahid, buku yang kami pakai waktu kuliah itu. Beliau mengatakan, sungguh saya membaca satu malam. Saya ulang-ulang membaca Idza zulzilatil ardu rakaat pertama dan Al-Qari'ah rakaat kedua lebih baik bagi aku, lebih aku cintai daripada membaca Al-Quran yang tidak dengan pemahaman.
Semalam nggak cuma idza zulzilat al-qaryah, idza zulzilat al-qaryah. Itu diulang-ulang, tapi kemudian sambil diperhatikan idza zulzilat ini tentang kiamat, al-qaryah tentang kiamat, nanti akan menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya dari kata Rasul. Hamba malaikat malam itu mengatakan, "Akbil, sini yang mau berbuat baik sini, ayo cepat lakukan." Itu menggerakkan untuk melakukan itu. Ya, tapi biasanya kalau menonton pahala-pahala yang banyak biasanya digunakan untuk murajaah. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik. Sekarang mohon Ustaz Anda untuk bisa menjawab pertanyaan yang berikutnya. Nambah aja ya. Pada bulan Ramadan bisa dilihat di Sahih Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang Rasul, karena ajwada bil khairi minar rihil mursalah, bahwa Rasul itu lebih derma, lebih luar biasa dengan kebaikan daripada angin yang berhembus pada waktu Ramadan. Jadi angin yang berhembus seperti ini itu nikmat. Dermanya Rasul, pemberian Rasul kepada orang yang membutuhkan, ibadahnya Rasul itu lebih dari itu. Lebih dari itu kita menikmati ini. Ya, salah satu yang dilakukan Rasul pada waktu Ramadan lebih baik dari rihil mursalah, angin yang berhembus. Kemudian untuk ke hukum burung tadi ya. Burung itu bapak-bapak ibu, kalau di fatwa ulama Saudi hukum asalnya tidak boleh kecuali pada yang diperbolehkan oleh agama, yaitu ya, musabaqah sibaqil khair atau kuda, kemudian memanah, karena itu termasuk lahun, permainan. Pendapat ulama Saudi. Tetapi ulama Al-Azhar memperbolehkan selama tidak memberikan uang pendaftaran untuk hadiah. Ya. Selama itu tidak dijadikan ada uang pendaftaran, dijadikan sebagai sebuah hadiah, maka itu permainan yang hukum asalnya boleh. Tapi kalau memakai atau menggunakan fatwa ulama Saudi itu tidak diperbolehkan kecuali hanya pada apa yang pernah dilakukan pada zaman Rasul. Kemudian yang ketiga, yang terbaik seperti apa yang dikatakan Ustaz Habib tadi, yang harus kita ingat juga adalah Rasul menyampaikan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Para khulafaur rasyidin itu sudah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh umat Islam sekarang. Pada waktu Umar ya 83, pada waktu Utsman seperti sekarang 20, maka silakan. Itu sudah dijelaskan oleh Rasul, ikuti saja, itu tidak ada yang salah. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, itu semuanya dari khulafaur rasyidin yang Rasul sudah menyampaikan kita untuk mengikutinya. Saya kira itu saja. Selanjutnya pertanyaan tentang bagaimana hukum memegang juz amma atau Al-Quran pada saat salat wajib atau sunat. Atau yang berikutnya, bolehkah membacanya wudu pada saat membasuh tangan dan muka? Dan yang ketiga, mohon pengarahnya untuk membagi waktu yang baik hafalan, murojaah dan tilawah. Baik. Satu hal penting yang ada di dalam sholat yang tidak boleh diabaikan oleh setiap kita adalah al-khusyu'u wa tumaninatu fiha, yaitu kekhusyuan dan ketumakninahan di dalam sholat, baik itu sholat wajib maupun sunnah. Dan ia adalah merupakan ruh di dalamnya. Tanpa khusyuk dan tanpa tumakninah, maka seperti jasad tanpa ruh, ia akan mati. Inilah yang kemudian menjadi pegangan kuat bagi kita untuk melaksanakan kesungguhan di dalam sholat yang dikerjakan, untuk yang wajib maupun yang sunnah. Muncul fenomena yang kemudian kita lihat di beberapa masjid ketika melaksanakan sholat tarawih sebagai contoh, ada yang memegang mushaf ya untuk melihat atau membenarkan bacaan imam bila salah. Maka muncullah beberapa pendapat yang kemudian bisa kita jadikan sebagai iktinab
yang kemudian kita katakan bahwa selama perkara itu tidak dikaitkan dengan perkara yang wajib seperti pelaksanaan sholat tarawih, maka masful mushafi jaiz. Maka memegang mushaf itu hal yang diperbolehkan, tetapi ada di dalam pelaksanaan sholat tarawih dan itu sifatnya adalah untuk mengontrol bacaan. Tetapi untuk yang pelaksanaan sholat wajib jauh lebih ketat. Ada yang kemudian mengatakan kalau untuk sholat wajib tidak diperkenankan untuk memegang mushaf, dikhawatirkan akan ada banyak gerakan yang pada akhirnya akan mengganggu kekhusyuan, bukan konsentrasi, akan mengganggu kekhusyuan dan ketumakninahan di dalam sholat. Walaupun tidak sampai dihukumi haram, tapi dihukumi makruh, maka hal yang demikian dijauhkan agar ketika kita melakukannya buat biqadri hajatina, disebabkan karena hajat kebutuhan kita terhadap hal itu. Maka misal yang kita lihat fenomena tahunan yang ada di masjid kita di Darul Fatah, biasanya yang megang Quran itu bukan imamnya. Ya, yang megang Quran adalah orang yang ada di belakang imam. Itu pun diperkenankan hanya satu saja supaya tidak mengganggu konsentrasi ataupun kekhusyuan imam dalam menyimak bacaan yang disampaikan oleh makmum yang di belakangnya. Karena kalau semuanya mengingatkan bacaan si imam, biasanya malah terus beliau tidak fokus. Maka di masjid kita aturan yang kemudian kita berlakukan setiap tahun yang cukup mengingatkan itu adalah yang di belakang imam. Hal yang demikian diperbolehkan ya selama ada kebutuhan yang kemudian kita lihat di situ. Seperti orang kemudian murojaah Quran, misal ibu-ibu ya atau bapak melaksanakan sholat tahajud lalu murojaah juz 30. Ya, lalu kemudian kita ambil Quran dan kemudian kita baca itu sambil murojaah. Maka biasanya hal yang dikaitkan dengan perkara sunnah jauh lebih longgar pelaksanaannya dibandingkan dengan perkara yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya oleh Ustaz Ari. Baik, terima kasih kepada Ustaz Asep sudah menjawab pertanyaan dari para hadirin sekalian. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa Ustaz izin bertanya, jika seorang istri mau berinfak, nah ini dapat berpresen yang menanya ini. Mohon saya panitia ya untuk berikan berpresen nanti. Ibunya siap ya. Jika seorang istri mau berinfak, apakah harus izin dengan suami terlebih dahulu? Apabila uang tersebut adalah penghasilan dari istrinya sendiri. Yang kedua, apabila uang tersebut adalah sisa dari uang belanja yang diberikan suami setiap bulan, boleh nggak diinfakin? Begitu. Terima kasih. Dipersilakan untuk menjawabnya pada satu. Orang satu berarti sama lagi tuh. Ya Syekh, apa anak santai itu Syekh. Baik. Pertanyaannya menarik, tapi pertanyaannya bersifat umum sehingga jawabannya juga tidak bisa khusus, jawabannya umum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya hukum. Hukum itu sudah ada kaidahnya, al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu nanti tergantung pada situasi dan kondisi. Jadi misalnya ibu-ibu bapak nanya, Ustaz, bolehkah kita ke Jakarta pada bulan Ramadan nanti batalin puasa karena kita sudah bepergian dari sini ke Jakarta termasuk safar? Kalau hukumnya sah-sah saja, boleh saja. Tapi bagus atau tidak, bahkan makruh atau tidak, wajib atau tidak, itu beda-beda kondisinya. Ada yang kondisinya naik pesawat, berangkat AC, masuk pulang AC, pulang AC, selesai nyaman. Lalu mereka ada yang ke Jakarta bawa barang koper, gendong satu kiri satu kanan satu, bawa anak masuk di Raja Pasar ngantri, itu banyak ayam sampai di terminal Bakauheni nanti antrinya panjang sekali. Kiri kanan bawa keringat semua di kapal kelas 3. Oh, baru sampai Bakau keringatnya merah udah mabuk. Beda hukumnya dengan yang salah. Artinya Bapak Ibu nanti jangan capture itu fotokopi, copy paste, pokoknya sini langsung ke sini. Jadi kalau mau jawaban khusus, pertanyaannya juga khusus. Lanjut, sebelum ini ada surat juga nih saya satu. Siapa belajar Syekh? Ya, ini dulu dari istri. Para istri berinfak tanpa sepengetahuan Suami, tapi itu adalah uang hasilnya sendiri. Uang penghasilan istri itu sendiri. Tidak itu uang sial.
dan berinfak sisa dari belanja yang diberikan oleh suami itu setiap bulan. Kalau uang sial boleh Bu, sudah disembunyiin ketahuan juga uang sial. Jadi bapak ibu sekalian, kalau uang ibu memang ada prinsip begini, uang bapak, uang suami adalah uang istri. Tapi uang istri ini terlalu banget. Secara hukum begitu, tapi itu terlaluan, terlalu. Jadi ini uang istri dulu. Jadi begini ibu mau membelanjakan prinsipnya izin suami kalau itu memang milik bersama atau milik suami. Tapi kalau itu milik ibu-ibu sendiri, tapi sebenarnya mohon maaf, ibu-ibu mencari nafkah, wanita karir itu kan juga atas izin suami. Kecuali ibu-ibu dapat ahli warisan, nah memang itu murni warisan dari tetangga misalnya. Murni, tapi kalau ibu kerja juga sebenarnya kalau nggak diizinin suami itu nggak bakalan dapat. Nah, artinya itu juga milik bersama. Prinsipnya sebenarnya memberitahu komunikasi dan kecuali suaminya termasuk suami yang soklok itu pelit, medik, bakhil, ketil. Nah, itu boleh. Jadi ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah suami saya ini pelit. Tapi ibu jangan ngomong begitu dosa. Ada cerita nih, tetangga saya pakai tetangga. Jangan ngomong suami saya. Tetangga saya itu suaminya pelit banget Ustaz. Jadi gimana? Maka Rasulullah menyarankan kalau ada suami yang pelit, ada nggak kira-kira? Nah itu dia, ibu bilang ada tuh. Pak, jujur Pak. Kalau pelit, ngasih uang harian, uang masak ini 20.000 sehari ya, 20.000 sehari. Kalau ada suami yang pelit banget, aku langsung melotot, itu hudima yang piti wawal. Rasulullah menunjukkan boleh ngambil harta suami, entah di lemari, entah di ATM, tapi secukupnya saja. Jadi secukupnya juga macam-macam ini nanti. Secukupnya untuk kalian dan untuk anak-anak kalian. Terserah, secukupnya beda-beda. Kalau di ATM itu ada cuma 1 juta ya ngambil 100.000. Di ATM ada 100 juta, ambil 10 juta. Di ATM ada 10 miliar, ambil 1 miliar. Secukupnya, itu teknis lagi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada hukum dalam hukum fikih itu namanya ma'ulima ridahu. Ma'ulima ridahu. Ibu-ibu kalau tempat wudhu, bapak-bapak bawa sandal kulit. Kulit apa terserah. Mau wudhu jauh. Ternyata mau sandal mau dipakai wudhu. Wah sayang. Mesti yang dilirik sandal orang. Betul nggak Pak? Sandal orang mana yang plastik, mana yang akhirnya. Nah kira-kira orang yang punya sendal plastik ini kira-kira rela nggak kalau dipinjam sendalnya tanpa ngomong? Kalau diperkirakan ikhlas dan rela, mesti nggak usah ngomong. Harusnya kan ngomong. Siapa yang punya sendal? Siapa yang punya sendal ini? Aku pinjam ya. Ambil. Ya, ambil. Kalau diperkirakan rela, boleh diambil tanpa seizin. Tapi kalau diperkirakan nggak rela, berarti jangan dipaksakan. Itu ma'ulima ridahu atau yang dalam hukum fikih disebut ma'fun anhu. Sudah jelas pasti diridhoi. Ibu-ibu nyuci baju, nemu duit 10.000 di kantong suami. Kira-kira kalau 10.000 ini diambil oleh istri, suami rela nggak 10.000? Pasti rela. Tapi kalau nemu duit di kantong sampai 5 juta, itu bukan ma'ulima ridahu. Rela nggak 5 juta diambil kalau jadi begitu Bu, kira-kira ini suami saya rela nggak gitu? Boleh dan tidak itu relatif, tergantung kondisi suaminya. Ya bisa dengan angka, karena kalau Ustaz Tafi mah jelas banyak relanya. Diambil berapa? Ambil. Yang penting. Nah terakhir itu, jadi terkait dengan suami istri membelanjakan, kira-kira suami rela tidak? Itu yang penting. Yang berikutnya ada kiriman ke saya, Ustaz, untuk bagaimana cara menjadi anak soleh. Bagaimana menjadi anak soleh. Saya ingatkan bahwa anak yang
bagaimana anak kita memperlakukan kita nanti. Bapak Ibu sekalian, bagaimana anak kita memperlakukan kita tergantung pada kita memperlakukan orang tua kita. Sekali lagi, bagaimana nanti anak-anak kita akan memperlakukan kita tergantung kita memperlakukan orang tua kita. Itulah anak yang soleh. Apakah kita sudah soleh kepada orang tua kita? Itulah nanti yang akan kita terima dari anak-anak kita. Satu contoh, saya dapat WhatsApp dari Saudi Arabia. Kawan dia bilang, cerita tetangganya bahwa namanya orang tua sudah lansia, lanjut usia, sudah uzur tua, akhirnya karena ingin birrul walidain, maka dijemputlah orang tuanya. Tinggal sendirian, ingin birrul walidain, dijemput supaya tinggal bersama anaknya. Sampai di rumah sudah nggak ada kamar kecuali kamar tinggal satu, yaitu gudang. Gudang itulah kalau di Arab itu gudang itu ada di samping rumah dan itu dibersihkan, kemudian orang tua dijemput, kemudian diletakkanlah di tempat di mana di situ bekas gudang yang sudah dibersihkan. Nah, selesai di situ tiap hari dia bisa ketemu, melayani, merawat, gitu. Nah, suatu hari sang anak ini ngobrol dengan anaknya, sehingga cucunya Simbah tadi di ruang tengah, orang tua yang uzur ini sudah tertidur. Sambil di ruang tengah, sang anak yang setiap hari melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia nyeletuk kepada orang ayahnya. Ayah, nanti kalau ayah sudah tua, aku taruh di gudang ya, kayak kakek ya. Nanti kalau ayah sudah tua, aku taruh di gudangnya. Coba kita lihat bahwa bagaimana kita akan diperlakukan oleh anak-anak kita tergantung bagaimana kita memperlakukan orang tua. Jadi anak yang soleh itu sebenarnya sudah ada di surah Luqman. Wala tus'al khaddaka, kemudian wala tamshi fil ardi marha. Tapi yang paling penting adalah birrul walidain, yaitu mendoakan ya Allah. Ya, diberi wali-wali orang sama saya. Jadi wa waladin salihin mendoakan ketika masih hidup, apalagi ketika sudah meninggal. Jadi sebenarnya yang soleh ini nggak susah-susah amat. Birrul walidain, hidup waktu masih hidup, maka ketika masih hidup ini kesempatan. Rugi orang yang bisa masuk surga ketika orang tua masih hidup. Maka meninggal dunia pun juga masih bisa birrul. Terus nggak usah kita ajarkan anak-anak jadi anak soleh, nggak usah. Pertontonkan aja apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, anak itu akan mengikut apa yang kita lakukan. Bisa lebih baik atau bahkan bisa lebih buruk lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih dan jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Hafi, Ustaz Hamzah. Itu ya, fadhil. Yang pertama yang dikatakan Ustaz Ari tadi itu memang kenyataan, bahkan lebih parah daripada itu ada buku judulnya Al-Jaza fi Jinsil Amal. Bahasa kerennya itu aksi sama dengan reaksi. Begitulah. Itu bahkan lebih parah. Tapi yang saya tambah saja, itu banyak kisah-kisah tentang masalah orang tua. Kemudian ada beberapa yang belum terjawab, saya jawab sedikit tadi dari Bu Siti. Bagaimana menghabiskan waktu Ramadan biar maksimal dengan Al-Quran. Jadi begini Bapak Ibu, sebelum termasuk kiat-kiat, tanamkan dalam diri kita bahwasanya sebaik-baik teladan itu Rasulullah. Itu masukkan dulu, lakukan alasan Rasulullah uswatun hasanah. Yang kemudian Allah hadirkan Rasulullah ini lengkap. Mulai dari lahir sampai wafat itu lengkap semuanya. Bagaimana Rasulullah menghabiskan waktu di waktu muda, bagaimana Rasulullah menghabiskan waktu bersama keluarga. Kemudian bahkan nanti bapak-bapak ini perlu belajar dari ibu bagaimana Rasulullah menjadi kakek. Ya, Rasulullah menjadi kakek. Dan sesungguhnya banyak.
Ya, itu tinggal dibaca kemudian diamalkan. Termasuk bagaimana menghabiskan waktu. Itu ada buku judulnya Yaumun wa Lailatun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam bersama Rasul. Dan Bapak Ibu yang pernah umroh, itu dulu itu di sebelah kanan Masjid Nabawi itu ada museum Rasulullah SAW. Itu ada sekian banyak ruangan. Itu ada 2 ruangan khusus menjelaskan bagaimana Rasulullah itu mulai bangun sampai bangun lagi. Singkatnya ini pernah saya sampaikan juga di kajian Ahad pagi. Rasulullah itu bangun tengah malam, kemudian salat malam, habis itu kemudian menjelang subuh beliau tidur, kemudian setelah tidur dia nanti bangun pas ada subuh, kemudian beliau kompleks subuh di rumah, kemudian salat subuh di Masjid Nabawi jadi imam, kemudian beliau nunggu syuruk. Nunggu syuruk itu kadang-kadang belum absen sahabat, kadang-kadang memberikan petua, habis itu sholat 2 rakaat, sholat syuruk, sholat isyraq, kemudian beliau pulang. Nanti pulang, kalau nggak puasa ya tanya sarapan ada atau enggak, kalau nggak ada berpuasa, Ramadan otomatis nggak sarapan. Kemudian beliau balik lagi ke Masjid Nabawi untuk menyampaikan kuliah doa dari jam 7:30 kurang lebih sampai menjelang zuhur. Nanti menjelang zuhur kurang lebih sekitar 20 menit beristirahat. Ya, setelah istirahat tidur itu qailullah. Kemudian setelah zuhur ba'da zuhur kadang-kadang Rasulullah itu melanjutkan materi, kadang-kadang beliau pergi ke pasar, kemudian sampai asar. Ba'da asar beliau berkumpul bersama dengan istri-istrinya. Yang poin ini kita nggak bisa lakukan Bapak-bapak. Karena ada 2 cara Rasulullah menghubungi istri itu. Rasulullah kadang-kadang ketemu dengan istrinya itu dari rumah-rumah. Kan rumahnya Rasulullah itu kan di sebelah kiri Rasulullah itu Pak, itu mundur ke belakang, itu semua rumah itu Rasulullah ke belakang. Maka namanya hujurat. Ada surat al-hujurat, bentuknya karena memang kamar. Walaupun nanti daerah yang lain baik karena berfungsi sebagai rumah. Itu berdekatan. Kalau bapak-bapak mau mengikuti Rasulullah, caranya berdekatan. Kalau Nabi Ibrahim itu Palestina dengan Mekah, itu berbeda. Silakan pilih yang mana. Ibu jangan kuyang aja. Saya menyampaikan hadis ya. Kemudian setelah itu malamnya Rasulullah nginep di rumah istri Rasulullah. Yang mana gimana caranya Bu? Siapa yang di antara istri Rasulullah yang paling wangi, itulah Rasulullah menginap di situ. Paling wangi. Yang pakai wangi-wangi berarti itu jatah Rasulullah. Langsung kayaknya. Kemudian benar. Jadi ibu-ibu itu menghabiskan waktu itu seperti itu, praktekin Bu. Ini ibunya sudah tahu, praktekin. Masalah nanti nggak plek 100% nggak masalah. Satu tadi habis subuh jangan tidur, termasuk ibu ngapal Quran. Ini ada pertanyaan, gimana antara ngapal dengan baca, dua-duanya dipakai. Gimana waktu yang paling baik? Ya tadi baca subuh, kemudian dari waktu duha. Kalau waktu duha kan prakteknya berarti kita kerja sampai sore. Gitu. Ini termasuk juga sekaligus pertanyaan bagaimana menolongkan Rasulullah dan para sahabat di bulan Ramadan. Masya Allah. Jawabnya gampang, tadi sudah singgung. Rasulullah itu kalau urusan makan Bapak Ibu, mohon maaf betul-betul Bapak-bapak, urusan makan Rasulullah itu tidak pernah mempermasalahkan. Wallahi ini bukan basa-basi. Rasulullah itu nggak pernah mempermasalahkan makanan. Sekarang makanan itu dibikin ribut, dibikin ribet. Coba kalau mas di acara-acara itu harus diurut. Nanti ada ilmu khusus namanya tata boga. Ilmu khusus itu Masya Allah. Rasulullah makanan itu sangat sederhana. Kalau ada yang makan aja susah. Ya sudah. Bahkan saya pernah dengar ceramah, ada di sebuah tempat itu rumah makan biar nikmat dan orang itu sensasi dengan ruang rumah makan itu apa? Dia makan di samping singa. Ada rumah makan di samping singa. Kita boleh juga sudah. Rumah makan di samping singa. Jadi tapi di samping ini Bu, di kaca. Jadi sambil makan kita makan rendang, dia makan daging gitu. Habis itu gini toh. Apa ini Bapak? Enaknya apa? Maka menu makan Rasulullah itu andalannya bulan Ramadan itu satu kurma saja. Ya, kurma saja. Maka Bapak Ibu jangan nanti nyodorin Bu, ini menu saya pernah dapat WA. Wah, andal sekali. Malam Ramadan satu rendang.
kedua dendeng, 3 soto, keempat udang, kelima cumi, keenam. Bu, ini menunya. Duitnya Pak? Ini ada 1 juta. Insya Allah. Makanan jangan dibikin susah, karena hidup bukan untuk makan. Ya. Jadi kalau ada makan di rumah, cuma ada udang, ada cumi, ada rendang, alhamdulillah. Gitu ya, alhamdulillah. Gitu ya. Baik, jadi Rasulullah memakan itu biasa aja, bahkan biasa Rasulullah itu kalau sahur kalau ada yang dimakan, kalau enggak ada. Termasuk juga ini mama kaitannya dengan Quran. Saya jamin Bapak Ibu kalau sahurnya itu pakai nasi dan banyak, saya jamin nggak ada subuh. Dan biasanya yang suka tidur pada subuh itu tidur. Bapak-bapak paling pada subuh itu beresin dapur. Kembali saya bukan bolak-balik Bapak Ibu. Jadi kenapa tidur? Padahal waktu pada subuh itu waktu paling banyak untuk tilawah Quran dan hafal. Kenapa salah sahurnya? Mohon maaf, praktekkan sahur itu 3 butir, 5 butir kurma. Ya, itu insya Allah nggak akan ngantuk oleh. Kenapa? Tanya ahli gizi. Itu 3 butir, 5 butir kurma itu setara dengan 1 piring nasi. Dan jangan tanya, Ustaz makan kurmanya setelah makan nasi atau belum makan nasi? Jangan tanya. Kurma sama air hangat. Ini sahur pakai nasi gorengan disiram dengan es. Buka pertama kali kita biasa standar buka pakai apa? Gorengan. Semua jawabannya sama, gorengan. Habis makan gorengan, minum jus, minum es. Begitu mau maghrib ngantuk, mau baca Quran, minyak disiram es. Jendel itu apa ya? Ayo kan jendel lah. Maka untuk Ramadan ya menu yang ada alhamdulillah. Ya bukan berarti kemudian kurma terus ya, kalau istri masak ya dimakan tapi jangan banyak. Itu Ustaz Doni yang satu kayaknya panjang yang kita baca. Terima kasih.